activated to the next level. Bagaimana kita aktif untuk menaikkan level, ya. Jadi aktif untuk menaikkan level. Nah, teman-teman semua, yang harus kita pahami bahwa bisnis jaringan sudah menjadi tren bisnis abad 21, ya. Jadi kata jaringan ini itu disukai oleh orang-orang kaya di seluruh dunia. Jika ada sampai hari ini teman-teman di dalam ruangan training ini masih tidak begitu menyukai kata jaringan, saya menjadi bingung. Kenapa? Karena sesungguhnya saat ini kata jaringan itu sangat digemari, disukai, dicintai oleh orang-orang kaya di seluruh dunia. Sebab orang-orang kaya di seluruh dunia memahami bahwa untuk menjadi orang kaya harus membangun jaringan. Nah, teman-teman semua, bisnis-bisnis besar di seluruh dunia banyak yang menggunakan konsep bisnis jaringan. Seperti apa? Waralaba, franchise, ya, network marketing, itu sama aja. Itu sama saja. Mungkin Anda melihat seperti Waralaba X misalnya yang paling banyak di Indonesia, itu franchise, mungkin franchise makanan X yang teman-teman lihat paling banyak di Indonesia, yang di sana sama, di sana sama, di banyak tempat sama semua. Itu adalah franchise dan itu adalah network marketing. Jadi, teman-teman semua di dalam ruangan training ini, network marketing saya tekankan kepada teman-teman, saya tegaskan kepada teman-teman, ini adalah bisnis yang bergengsi. Oke, jadi kalau ini adalah bisnis yang bergengsi, sudah waktunya, sudah saatnya teman-teman mengambil bagian di dalam industri network marketing. Oke, teman-teman semua, Maximax adalah salah satu perusahaan yang menggunakan konsep bisnis jaringan dengan sistem bisnis multi-level marketing atau network marketing atau pemasaran jaringan. Jadi, Maximax juga bisa disebut sebagai perusahaan franchise. Anda sebagai mitra Maximax disebut sebagai apa? Network builder atau personal franchise. Jadi, saat ini teman-teman yang ada dalam training, Anda harus bangga sebagai mitra Maximax karena Anda memasuki bisnis franchise dan Anda adalah personal franchise daripada Maximax. Oke, teman-teman, apa perbedaan membangun jaringan di bisnis konvensional dan network marketing? Jadi kalau kita melihat di dalam bisnis konvensional, umumnya itu dibangun satu bisnis lebih dulu. Jadi misalnya tokonya dibangun dulu, atau rumah makannya dibangun dulu. Kalau sudah terkenal dan banyak peminatnya, barulah mereka membuat sistem, dan jika itu berhasil, ya, mereka buat cabang atau franchise-nya, ya. Nah, di dalam bisnis network marketing, membangun jaringannya tidak sama di dalam bisnis konvensional. Jadi, Anda melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah siapa yang lebih cepat sukses. Yang lebih cepat sukses adalah yang membangun jaringannya di dalam waktu yang bersamaan. Jadi Anda tidak perlu membangun toko dulu atau rumah makan dulu untuk Anda berhasil. Setelah itu baru membangun cabangnya. Setelah itu Anda baru membangun network-nya. Setelah itu Anda baru membangun franchise-nya. Enggak. Jadi walaupun toko Anda tidak ada, ya, Anda bisa membangun jaringan itu dalam waktu yang bersamaan. Oke, teman-teman semua, kemampuan dalam membangun jaringan. Nah, sekarang bagaimana dalam membangun jaringan? Ya, otomatis kita harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan dalam membangun jaringan itu by proses. Jadi ada prosesnya. Mungkin di antara teman-teman dalam ruangan training malam ini mengatakan, oh, saya tidak jago membangun jaringan, saya belum ahli membangun jaringan, saya belum master membangun jaringan. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda memiliki kemauan yang kuat, maka Anda pasti bisa membangun jaringan yang baik dan tepat. Ya, oke.
Nah, prosesnya apa? Prosesnya yang pertama adalah tingkatkan level Anda, tingkatkan kapasitas Anda. Nah, yang kedua, Anda harus melakukan prinsip-prinsip dalam membangun bisnis, ya, terutama dalam membangun bisnis pemasaran jaringan. Yang ketiga, ketika membangun bisnis dalam struktur bisnis Anda, dalam network bisnis Anda, bangunlah profitnya bersama tim. Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi yang ketiga adalah Anda memiliki kemampuan membangun profit bersama tim. Kenapa? Karena Anda tidak bisa sukses dengan kemampuan diri Anda sendiri. Sulit, ya. Yang keempat itu adalah fokus pada hasil yang maksimal, bukan fokus kepada kegagalannya, bukan fokus kepada penolakannya, tetapi fokus pada hasil yang maksimal, ya. Oke, teman-teman semua, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana meningkatkan level, ya, level Anda. Oke, ketika Anda ingin meningkatkan level, ya, ketika Anda ingin meningkatkan level, yang pertama yang harus dilakukan menetapkan goals-nya dulu. Terus fokus ke game plan, ya. Tetapkan goals dan fokus ke game plan. Kenapa harus ditetapkan goals? Kenapa harus fokus ke game plan? Karena tetapkan goals dan fokus ke game plan ini setengah dari kesuksesan. Menetapkan goals dan fokus kepada game plan itu adalah membuat planning, ya, membuat planning. Nah, ketika Anda tetapkan goals dan fokus ke game plan, Anda lihat dulu Maximax calendar of event terdekat. Event yang paling dekat di Maximax adalah recognition, ya, recognition jalan-jalan di Kota Bali di bulan Januari. Anda masukkan itu dalam goals. Itu goals jangka pendek, ya. Jadi Anda memasukkan di dalam goals Anda. Kemudian tetapkan goals berikutnya yang menantang, tapi ingat tetap realistis. Jangan menantang tapi nggak realistis. Misalnya Anda menetapkan goals Anda, saya mau jadi presiden di tahun depan. Nah, itu nggak realistis, ya, nggak realistis. Jadi tetapkan goals di dalam koridor Maximax, di dalam koridor Maximax yang menantang tapi tetap realistis, terukur, ya, measurable. Nah, yang berikutnya, ketika Anda sudah tetapkan itu semua, teman-teman harus melibatkan seluruh upline Anda di dalam jalur sponsorisasi Anda ke atas, libatkan semua. Kenapa? Karena itu adalah tim bisnis Anda. Bagi Anda upline yang paling atas, libatkan semua tim leader Anda di dalam grup bisnis Anda. Ya. Untuk apa? Untuk memudahkan pencapaian goals. Kemudian, yang teman-teman lakukan lagi adalah konsultasi formal rutin setiap bulan, ya, dengan pelatih bisnis Anda. Ingat, setiap bulan di awal bulan rutin dengan pelatih bisnis Anda, dan itu adalah mutlak. Ya, artinya mutlak itu apa? Wajib. Jadi Anda konsultasi formal wajib, kudu, mesti, harus setiap awal bulan. Nah, yang dimaksud dengan konsultasi formal bukan ngobrol biasa, tetapi Anda ngobrol 4 mata dengan upline Anda, deal-dealan dengan upline Anda, bawa data grup bisnis Anda, ya, bawa data grup bisnis Anda tanpa direkayasa. Jadi benar-benar real. Hasil kegiatan di tim yang bulan lalu dibawa ke upline Anda, ke pelatih bisnis Anda. Jadi upline ini banyak. Siapa yang jadi pelatih bisnis Anda? Anda harus tunjuk dan Anda harus meminta upline Anda untuk jadi pelatih bisnis Anda. Jadi konsultasi formalnya by data, harus bawa dengan data. Agar apa? Agar Anda bersama upline Anda akan memberikan, ya, memberikan strategi-strategi agar di bulan itu, ketika Anda konsultasi di awal bulan, agar di bulan tersebut Anda mencapai hasil yang baik dan maksimal. Oke, teman-teman semua. Kemudian perbaiki game plan. Dan game plan ini Anda lihat setiap hari. Jangan buat game plan-nya taruh di mana?
game plan-nya Anda lipat-lipat, kalau Anda taruh di kertas, jadi saran kami Anda taruh dalam sebuah buku, tetapi bukunya jangan taruh di lemari atau di atas lemari hingga berdebu karena Anda nggak pernah lihat. Kenapa harus dilihat setiap hari? Agar teman-teman setiap hari bisa melihat apakah terjadi pencapaian atau tidak. Ya, jadi perbaiki lagi game plan-nya. Yang belum memiliki game plan, buat game plan dan lihat setiap hari. Agar apa? Agar Anda bisa melatih diri Anda untuk memiliki pencapaian-pencapaian yang baik. Saran dari saya, ketika Anda sudah buat game plan dan Anda sudah lihat setiap hari Anda fokus, ya, setiap hari Anda fokus sepenuh hati melakukan bisnis maksimal, nggak perlu sepanjang hari 24 jam maksimal, enggak. Tapi yang paling penting adalah bukan sepanjang hari Anda melakukan bisnis ini. Yang paling penting Anda melakukan sepenuh hati. Karena banyak orang melakukan sepanjang hari hasilnya pun tidak maksimal. Kenapa? Karena dia melakukan bisnis maksimal, tidak sepenuh hatinya. Jadi kalau teman-teman ingin sukses di bisnis maksimal, lakukan bisnis ini sepenuh hati Anda, ya. Walaupun cuma 3 sampai 5 jam setiap hari. Oke, baik. Teman-teman semua, yang berikutnya untuk mengetahui bagaimana goals ini saya berikan contoh kepada teman-teman. Oke, misalnya di dalam ruangan training ini Anda masih baru ya. Anda baru bergabung, Anda supervisor di Oktober 2021 tahun ini ya, di bulan ini Anda buat game plan. Oke, saya harus naik diaktifasi mitra perusahaan Maximax ini sebagai manajer di Desember 2021 plus jalan-jalan ke Bali Januari 2022. Nah, ini contoh goals yang mana nantinya goals itu masuk ke dalam konsultasi Anda dengan pelatih bisnis Anda, yaitu siapa? Upline yang Anda percaya, upline yang sistem, upline yang aktif, upline yang positif. Nah, setelah Anda mencapai seorang manajer Desember 2021, bulan Januari Anda ke Bali. Nah, pada saat Anda ke Bali, Anda sudah posisi sebagai mitra manajer di perusahaan Maximax. Anda buat lagi, 3 bulan berikutnya, saya harus naik direktur dan saya mendapatkan reward DMP 20 juta. Ya, dana mobil dan pensiun di awal 20 juta. Jadi, Anda sudah buat game plan-nya, datang lagi kepada upline. Karena setiap bulan Anda wajib harus konsultasi by data dengan pelatih bisnis Anda. Nah, ketika Anda mendapatkan reward ini 20 juta, ya, Anda akan mendapatkan satu kebanggaan yang luar biasa. Tetapi kebanggaan itu kalau Anda tidak membuat planningnya, Anda tidak akan bisa dapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Anda buat lagi game plan. Oke, direktur Maret 2022 Anda dapatkan reward DMP, berarti April 2022 dari posisi direktur, Anda 3 bulan kemudian memiliki target sebagai seorang presiden direktur dan Anda mendapatkan reward DMP 50 juta. Kemudian Anda buat lagi Presdir setelah Juli Agustus, berarti Agustus 2022 saya di 3 bulan berikutnya harus mendapatkan reward DMP 130 juta. Nah, berarti apa maksudnya? Anda buat goals dan game plan untuk 1 tahun. Jadi per 3 bulan dan untuk 1 tahun. Di mana setiap bulan ada yang akan membantu Anda. Siapa? Upline pelatih Anda. Untuk apa? Untuk mereview sepak terjang Anda, mereview pencapaian Anda setiap bulan. Nah, disinilah dibutuhkan pelatih ketika Anda sudah memiliki goals atau game plan, ya. Oke, jadi goals dan game plan ini penting Anda lihat setiap hari untuk memaksimalkan energi di dalam tubuh Anda bisa mendapatkan pencapaian tersebut. Oke, teman-teman semua. Yang berikutnya adalah rencanakan perubahan. Loh, apa maksudnya ini? Saya beritahukan kepada teman-teman, Anda kalau tidak berubah, Anda masih di tempat yang sama, berarti teman-teman ini ya
teman-teman ini masih dalam posisi zaman purbakala, ya, zaman purbakala. Kenapa saya katakan itu? Karena teman-teman tidak melakukan perubahan. Orang yang nggak mau berubah cocoknya berada di zaman purbakala. Nah, kalau di zaman sekarang, peninggalan purbakala itu peninggalan sejarah, cocoknya ditaruh di mana? Di museum. Jadi kalau teman-teman nggak mau berubah, lebih baik Anda dimuseumkan saja. Oke, baik. Teman-teman semua, kenapa harus berubah? Karena perubahan inilah yang akan membuat hidup Anda berubah. Oke, perubahannya seperti apa? Pertama, Anda sebagai pemimpin di dalam tim bisnis Anda dulu yang berubah. Jangan pernah berharap grup Anda bisa berubah, downline Anda bisa berubah, kalau Anda sendiri nggak berubah. Jadi jangan mengatakan kepada downline Anda, kamu harus berubah lebih baik. Kamu harus memiliki kemampuan yang lebih baik, kapasitas yang lebih baik. Tetapi Anda tidak melakukan perubahan terhadap diri Anda. Ya, jadi kalau Anda merasa diri Anda sebagai seorang pemimpin, terlebih Anda memang pemimpin di dalam tim bisnis Anda berubah lebih dulu. Barulah grup Anda, tim bisnis Anda ikut berubah menjadi lebih baik. Ya, change or die, berubah atau mati saja sekalian. Kenapa? Karena orang yang tidak mau berubah tidak akan pernah berhasil di dalam hidupnya. Dia tetap berada di dalam sejarah purbakala dan cocoknya ditaruh di mana? Di museum, ya. Oke, teman-teman semua, ada kata-kata seperti ini. Whether you are a deer or a lion, you have to run fast to survive. Jadi, tidak peduli Anda seekor rusa atau seekor singa, untuk bertahan hidup, Anda harus terus berlari. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Karena kenapa? Kalau Anda tidak berlari, Anda tidak berubah, Anda akan digilas oleh kehidupan. Karena hidup ini keras, maka Anda harus lebih keras daripada kehidupan. Ya, oke. Teman-teman semua, bagaimana caranya untuk berubah? Yang pertama, tingkatkan etos kerja Anda, baik kerja keras ataupun kerja cerdas Anda. Yang kedua, yang paling penting adalah check your attitude. Lihat sikap Anda. Kalau belum bagus, perbaiki lagi sikap Anda. Ya. Dan yang ketiga, untuk merencanakan perubahan, tingkatkan kualitas kepemimpinan Anda. Di minggu kemarin saya udah bahas beberapa level kepemimpinan. Ya, walaupun tidak detail, tetapi itu adalah level untuk melihat kualitas kepemimpinan Anda. Oke, teman-teman semua, ingat, Maximax adalah bisnis kepemimpinan. Kalau Anda mau sukses di Maximax, Anda harus berubah menjadi seorang pemimpin yang baik, benar, dan tepat untuk grup bisnis Anda. Oke, teman-teman semua. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan level daripada diri kita, pastikan duplikasi berjalan sangat cepat, ya. Jadi duplikasi itu bukan cuma cukup dengan cepat, tapi harus sangat cepat. Bagaimana caranya sangat cepat? Sangat cepat dimultiplikasi ini, ya. Jadi bukan lagi cuma duplikasi, tetapi sudah multiplikasi, ya. Anda harus menguasai LDT, apa itu? Learn, do, teach. Anda belajar, Anda melakukan, dan Anda mengajarkan. Oke, kita kupas satu persatu. Nah, pada saat tahap belajar, Anda berkonsultasi dengan pelatih bisnis Anda rutin, ya, rutin. Kemudian hadir meeting kecil. Cek upline Anda sering-sering, karena upline itu kadang suka bikin meeting-meeting kecil, ya. Terkadang ketika upline bikin grup meeting, banyak downline merasa, paling itu lagi katanya. Bisa jadi pada saat itu, ya, saya katakan kepada teman-teman yang masih statusnya downline, yang cuma sekali jadi downline tapi Anda seumur hidup jadi upline, ya. Ketika upline Anda membuat satu grup meeting, Anda hadir. Kenapa? Karena ketika upline Anda membuat grup meeting, pasti banyak hal-hal baru
strategi-strategi baru, percepatan-percepatan baru yang akan disampaikan kepada Anda. Jadi Anda hadir. Yang kemudian baca buku positif, buku-buku people skill. Kenapa harus baca buku people skill? Yang kemudian baca lagi buku-buku tentang kepemimpinan baru ya. Kenapa harus baca buku-buku people skill dan buku-buku kepemimpinan? Untuk meningkatkan level teman-teman. Untuk meningkatkan level kita. Sampai hari ini saya juga masih membaca buku tentang people skill. Supaya apa? Melatih saya untuk berkomunikasi, melatih saya untuk relationship dengan banyak orang. Kenapa? Itu sangat dibutuhkan dalam membangun bisnis Maximax. Sebab bisnis Maximax adalah bisnis manusia. Kita berhubungan dengan banyak manusia. Nah, kemudian setelah berhubungan dengan banyak manusia, kita hadir sebagai pemimpin mereka. Jadi kita baca banyak buku tentang kepemimpinan. Ingat, teman-teman semua, banyak orang bisa sukses, tetapi ketika dia tidak memiliki knowledge, dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, kesuksesannya hanya sementara saja. Dan sulit untuk bangkit. Ya, sulit untuk bangkit. Oke, yang berikutnya, ketika Anda ingin selalu bisa bangkit, ya, Anda kuasai people skill, Anda kuasai tentang kepemimpinan. Saya tegaskan lagi, Maximax adalah business leadership, Maximax adalah bisnis kepemimpinan. Oke, teman-teman semua. Untuk belajar sudah disiapkan audio belajar. Nah, insya Allah ya 1-2 hari ini hadir lagi di YouTube nanti tentang bagaimana kita memiliki kemampuan yang lebih baik, yaitu training-training daripada Maximax ya. Ada 3 video, nanti audio juga ada 3 audio ya. 1-2 hari ini pihak manajemen sudah meluncurkan itu di YouTube dan di akun Telegram ya, karena audio itu cukup besar filenya, tidak bisa masuk di grup WhatsApp. Oke, jadi gunakan alat, belajar ini gunakan alat. Bayangkan teman-teman semua, kalau Anda memaksimalkan alat bantu dalam membangun bisnis, grup Anda bilang, baca buku people skill, cari aja buku-buku tentang people skill. Ya, banyak itu dijual, tentang kepemimpinan juga banyak dijual. Anda cari, kalau tidak mau beli Anda bisa buka handphone Anda cari e-book, banyak e-book itu, ya, buku-buku elektronik di Google tentang people skill dan kepemimpinan. Gunakan alat. Terus yang berikutnya, Anda promosikan audio belajar yang sudah ada di grup Telegram. Anda sebarkan semua tim Anda. Kira-kira apa yang terjadi dalam grup bisnis Anda? Semua yang ada di grup bisnis Anda itu pemikirannya satu frekuensi, ya. Tidak seperti dulu. Dulu mungkin karena belum ada standarisasi, ada yang AM, ada yang FM. Nah, sekarang semuanya FM. Ketika semua yang ada di grup tim bisnis Anda adalah mereka-mereka yang satu frekuensi, kira-kira kalau Anda sebagai pemimpinnya datang ke dalam tim bisnis Anda, enak nggak ngomongnya? Enak banget. Semua lebih mudah, semua lebih gampang, dan semua mengerti. Sehingga ketika Anda membuat satu planning action di dalam tim bisnis Anda, itu mudah sekali tercapai. Kenapa? Karena semua sudah satu frekuensi. Nah, kenapa saat ini susah tercapai? Padahal timnya banyak, di kirinya cukup, di kanannya cukup. Tapi kenapa nggak tercapai? Cek lagi, apakah mereka sudah satu frekuensi dengan Anda? Cek lagi, mereka dengan tim bisnisnya pun di bawah mereka sudah satu frekuensi nggak? Kalau nggak satu frekuensi, nggak mungkin bisa tercapai kesepakatan untuk meraih sukses bersama-sama. Jadi, kenapa dibutuhkan pengetahuan knowledge ini, ya, belajar ini, agar semuanya satu frekuensi sehingga Anda sebagai pemimpin mudah mengarahkan tim bisnis Anda. Oke, setelah Anda belajar, ya, yang Anda lakukan adalah do. Apa itu do? Do yang pertama tiada lain total action, total bertindak, bertindak lagi, ya. Karena banyak pemimpin-pemimpin ini merasa sudah memimpin banyak orang di dalam tim bisnisnya, sudah tidak action seperti dulu, lebih banyak istirahatnya daripada actionnya, lebih gayanya seperti bos di dalam tim bisnisnya. Ingat, Anda adalah seorang pemimpin, bukan pimpinan, dan mereka bukan anak buah Anda, tetap mereka adalah mitra bisnis Anda. Jadi Anda tunjukkan kepada mereka, Anda total action, Anda bertindak lagi,
mereka akan meniru apa yang Anda lakukan. Kenapa? Seperti minggu lalu saya sudah bahas, bisnis ini adalah bisnis meniru, bisnis mencontek. Apa yang Anda katakan belum tentu ditiru oleh grup Anda, tetapi apa yang Anda lakukan sudah pasti ditiru oleh grup Anda. Ya, oke. Yang berikutnya 40 kali presentasi per bulan, nggak bisa ditawar-tawar. 40 kali presentasi setiap bulan. Biasanya 30 kali untuk orang-orang baru, satu hari satu. Sekarang tambah. Kenapa ditambah? Lakukan lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih. Anda tidak melakukan lebih, tidak mungkin hasilnya lebih. Ya. Yang berikutnya bekerja kedalaman di orang paling dalam di dua leg Anda, kiri dan kanan. Cari siapa yang paling dalam, yang paling bagus sikapnya, omsetnya, grupnya. Anda kerja di paling dalam ya. Kira-kira kalau Anda pegang yang paling dalam, semua jalur upline yang paling atas sebelum Anda ini melihat ada omset besar di paling dalam, panas nggak semua kira-kira? Panas. Wah, kaki satu saya gajah banget ini. Dari hasil Anda sebagai pemimpin paling atas membangun grup. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengerjakan leg sampingnya semua, ya. Mereka kerjakan leg sampingnya semua. Disitulah dinamakan bukan omset besar saja yang ada. Anda bekerja di kedalaman untuk mendapatkan omset yang besar, tetapi memanaskan upline-upline yang di atas. Ini terkadang upline mikir dirinya sendiri. Anda mulai hari ini stop mikir diri sendiri. Ingat, ketika Anda sudah menjadi pemimpin dalam grup bisnis Anda sudah tidak bisa terlalu banyak ngomong tentang hak Anda. Anda lebih banyak punya kewajiban, apa itu? Membantu tim bisnis Anda mencapai sukses. Kalau sampai hari ini Anda berpikir hanya untuk mendapatkan uang yang banyak saja, lihat, sebentar lagi tim bisnis Anda pasti runtuh. Kenapa? Anda memimpin orang yang memahami setiap orang, ya. Walaupun mereka masih bergerak, tetapi mereka punya pemikiran. Kita bekerja untuk upline, untuk menghilangkan konotasi seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Jadilah pemimpin yang benar di dalam tim bisnis Anda, ya. Bantu grup Anda dengan cara apa? Bakar downline Anda yang paling dalam di dua leg Anda, kiri dan kanan. Lakukan presentasi home meeting di sana, lakukan pull down meeting di sana. Wow, omset besar. Akhirnya upline-upline-nya sebelum Anda ya mengerjakan samping-sampingnya. Berarti apa yang terjadi? Bukan cuma omset yang besar, tetapi ledakan omset yang terjadi. Di bawah besar, samping-sampingnya besar, ke Anda itu namanya ledakan omset. Ya, oke. Baik. Yang berikutnya adalah promosikan pertemuan. Jadilah seorang grup promotor. Setiap pertemuan promosi harus jago promosi. Kenapa? Karena kalau Anda tidak jago promosi, nanti Anda sebagai upline, mulutnya itu adalah mulut pertemuan. Maksudnya apa itu? Anda akan sibuk ngomong aja di dalam tim bisnis Anda, padahal sebenarnya perusahaan Maximax sudah menyediakan sarana-sarana pertemuan untuk belajar. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Anda harus mengulang-ulang itu karena mereka tidak ikut training-training yang diadakan oleh M1 System. Jadi Anda akhirnya selalu bekerja keras, tidak pernah dengan cara cerdas. Nah, sekarang mulai lakukan dengan cara cerdas, promosikan pertemuan. Oke, yang berikutnya layani downline Anda, layani customer base Anda. Kenapa? Karena Anda harus sadar, penghasilan kita, ingat, penghasilan kita dari mana? Omset. Siapa yang menciptakan omset? Siapa yang menciptakan omset? Anda harus sadar itu. Teman-teman kita semua harus sadar ini. Yang menciptakan omset adalah downline dan customer base. Jadi layani downline dan layani customer base. Loh, kenapa harus dilayani? Saya kan pemimpin. Secara harfiah, seorang pemimpin itu artinya apa? Pelayan, mampu melayani, ya. Jadi seorang pemimpin yang baik, benar dan tepat adalah seorang pemimpin yang bisa melayani banyak orang. Sehingga banyak orang senang dengan dirinya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian Anda lakukan terus prospecting, ya. Terus gali daftar nama. Semakin banyak Anda prospecting, semakin banyak daftar nama, semakin banyak bahan yang Anda bisa garap. Yang berikutnya, mengundang sengaja prospek pribadi Anda. Jadi prospek pribadi Anda tangani sendiri.
ya. Oke, yang berikutnya selalu semangat dengan goals. Selalu semangat dengan target. Jangan pernah takut dengan target Anda. Tidak berhasil hari ini berarti besok pasti berhasil. Tidak berhasil besok, besoknya lagi pasti berhasil. Never stop, never ending, just run. Tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berakhir. Yang ada teruslah berlari. Pasti Anda akan sampai di tujuan. Oke. Yang berikutnya yang teman-teman, ya, yang harus kita lakukan adalah setelah Anda belajar, jangan belajar dulu kemudian langsung mengajarkan. Anda belajar, kemudian langsung ajarkan. Ini nggak boleh. Ya, bagaimana Anda bisa mengajarkan sedangkan Anda tidak pernah melakukan? Nah, yang paling repot lagi saat ini adalah ada orang yang ngajar downline-nya, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah melakukan. Saya jadi bingung itu. Itu hebat banget itu, hebat kali katanya. Nggak pernah ngelakuin, nggak pernah belajar, tapi mau ngajarin. Nggak masuk akal ya. Nggak tepat ya. Jadi ketika Anda ingin menjadi pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang mengikuti step-step seperti ini. Anda belajar, Anda lakukan, Anda ajarkan. Nah, di tahap mengajarkan ini, teach atau coaching, apa yang Anda harus lakukan? Sebagai seorang pemimpin, Anda memberikan konsultasi kepada downline Anda. Kemudian Anda lakukan apa? Follow up. Nah, pada saat Anda melakukan follow up, masuk ke ruang tamu downline Anda yang paling dalam. Install sistem di sana, bukan gaya Anda seperti ini. Weh downline, datang ke rumah saya malas ke rumah kamu. Nggak bisa, Anda seorang pemimpin, Anda melayani, Anda datang ke rumah downline Anda. Ya, install sistem di sana. Karena bisa jadi dia tidak tersentuh dengan tepat oleh upline terdekatnya. Jadi Anda tangani langsung. Apalagi grup bisnis Anda itu adalah orang yang bagus. Kemudian lakukan komunikasi dengan basis Anda tersebut. Core person ya. Jadi peduli secara pribadi, bangun hubungan, bangun relationship dengan mereka. Berikutnya Anda buatkan grup meeting di dalam tim bisnis Anda, atur jadwalnya. Tapi ingat, grup meeting yang Anda buat tidak boleh benturan dengan jadwal Maximax dengan jadwal M1 system, baik offline atau online. Jadi cari waktu yang tepat untuk melakukan grup meeting. Ya, minimal Anda bisa buat grup meeting sekali sebulan. Untuk apa? Untuk mengontrol dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari tim bisnis Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda bisnis Anda tidak ada kontrol, karena pengusaha yang hebat pasti memiliki kontrol di dalam bisnisnya. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya untuk meningkatkan level Anda, ya, Anda harus mau repot dalam waktu lama. Loh, kok lama? Iya, karena bisnis itu nggak bisa dibangun dalam satu hari. Anda nggak mungkin join hari ini, ya. Hari itu juga Anda dapat DMP semuanya full. Hari itu juga Anda dapatkan dana pensiun full 1M. Hari itu juga Anda langsung naik karir, ya. Naik karir. Waduh, luar biasa. Itu belum pernah terjadi. Karena bisnis perlu dibangun, ya. Ingat, kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Tetapi jangan pernah mengatakan diri gagal karena banyak jalan menuju kota Roma. Oke. Nah, mau repot dalam waktu lama kenapa? Karena yang pertama, depth is everything. Kedalaman itu segalanya. Ketika Anda bisa membangun omset yang besar di akar rumput, omset yang besar di kedalaman Anda, semua upline-upline-nya sampai ke Anda, pastinya akan melakukan hal yang terbaik. Kenapa? Karena ada omset besar. Betul ya? Oke, jadi Anda sebagai upline paling atas, mulai bangun kedalaman Anda. Ingat, kenapa mau repot dalam waktu lama? Karena bekerja kedalaman itu untuk menemukan basis baru butuh waktu. Bekerja ke dalam itu untuk keamanan, walaupun butuh waktu, tetapi untuk keamanan. Bayangkan, kalau Anda membangun kedalaman, bisnis Anda, saya jaminkan Anda ya, kalau Anda membangun kedalaman dengan benar, di akar rumput itu omset meledak, itu adalah keamanan Anda untuk jangka panjang memiliki finansial yang besar. Jadi yang berikutnya, bekerja ke dalam itu
adalah untuk menaikkan, bukan cuma menaikkan omset saja, tetapi meledakkan omset ya di masing-masing kaki kiri dan kaki kanan Anda. Dan yang Anda harus pahami, yang Anda harus mengerti, benar ini akan terjadi saat Anda bekerja ke dalam, edifikasi kurang. Ya, edifikasi kurang. Kenapa? Itu kaki terdalam, orang baru yang semangat, elang baru yang semangat. Anda melakukan langsung dengan pribadi Anda turun di kedalaman, edifikasi pasti kurang. Ya. Anda harus mengerti dan anggap Anda kembali memiliki semangat baru seperti Anda awal join Maximax dulu, ya. Oke, yang berikutnya, saat bekerja ke dalam harus sabar. Kenapa? Karena bekerja ke dalam itu orang-orang yang nggak paham tentang bagaimana membangun bisnis dengan sistem. Anda harus sabar. Dan di saat bekerja ke dalam, Anda harus mau repot bawa alat sendiri, bawa produk sendiri. Nggak ada yang bawain Anda produk. Kenapa? Karena di dalam kedalaman itu belum terjadi edifikasi yang maksimal. Oke, saat bekerja ke dalam dibutuhkan people skill yang tinggi. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Ketika Anda ikhlas melakukan ini, maka kehidupan teman-teman dalam menjalankan bisnis maksimal aman. Kenapa aman? Karena omset Anda akan naik, omset Anda akan meledak. Ya, baik di kiri dan di kanan Anda. Jadi sekarang mulai cek, selesai training ini Anda cek kaki kiri Anda yang paling dalam ini siapa? Saya bakar ini yang paling dalam, semua upline-nya kebakaran, akhirnya semua upline-nya ciptain omset. Di kanan saya, siapa yang paling dalam, yang paling semangat? Oh ini, oke, saya turun langsung ngerjain, saya naikkan omsetnya, saya ledakan omsetnya, akhirnya semua upline-upline-nya sampai ke Anda itu panas, dan akhirnya menciptakan omset juga di kaki sebelahnya. Betul kan? Akhirnya apa yang terjadi? Anda aman. Nah, jadi jangan pernah bekerja di permukaan. Salah. Ya, salah. Anda seorang pemimpin bekerja di kedalaman. Ya, untuk apa? Mencari jenderal berikutnya. Loh, kenapa harus bekerja ke dalam? Karena jenderal Anda harus dibuat berlapis-lapis. Ketika ada satu jenderal yang hilang, Anda tidak pernah sedih. Kenapa? Karena banyak jenderal baru yang akan muncul. Itulah minggu lalu saya katakan, hilang satu, tumbuh 1000. Nah, malam ini saya jelaskan. Apa maksudnya itu? Ketika Anda membangun kedalaman, maka akan muncul jenderal-jenderal baru, ya, akan muncul tim-tim bisnis yang baru, yang semangat, sehingga Anda selalu aman. Jadi bekerja ke dalam itu akan membuat Anda aman, akan membuat omset teman-teman naik, akan membuat omset Anda meledak. Oke, teman-teman semua, kita lanjut. Ya, yang berikutnya adalah mulai sponsoring pribadi lagi. Jangan berhenti. Saya banyak melihat sudah menjadi pemimpin, banyak grupnya udah nggak sponsoring pribadi, nunggu downline-nya sponsor. Ya, nunggu downline-nya, wah ayo downline, ayo, kamu rekrut lagi banyak orang. Jangan pernah berharap kepada downline Anda. Ingat, Anda pemimpin. Anda hanya bisa berharap kepada diri Anda sendiri. Sponsoring pribadi. Kenapa Anda harus lakukan sponsoring pribadi? Supaya Anda bisa menunjukkan kepada downline Anda, walaupun saya pemimpin paling atas, sampai hari ini saya masih sponsoring pribadi. Sehingga downline Anda tidak berani macam-macam dengan Anda sebagai seorang pemimpin. Paham ya? Jadi Anda membangun kaki baru lagi. Nah, hasilnya makin besar uang dan asetnya, dan penghargaan yang Anda dapatkan pasti makin tinggi, ya. Oke, yang harus dilakukan untuk sponsoring pribadi apa? Nah, ini dia. Ketika Anda melakukan sponsoring pribadi, Anda harus menunda dulu bersenang-senang, menunda dulu liburan Anda. Tidak lama, sebentar saja, ya. Paling 6 bulan saja. Kenapa? Karena waktu senang-senang dan liburan Anda ini dengan keluarga, Anda mulai isi dengan agenda kerja Anda, agenda action Anda. Yaitu apa? Activity loop-nya. Anda mulai membuat daftar nama lagi seperti orang baru. Maka saya katakan kepada teman-teman ya, Anda yang sudah lama, yang udah jadi pemimpin, yang udah mempunyai grup besar, tetaplah merasa baru di bisnis maksimal. Kalau tidak, bisnis Anda akan stagnan.
Jadi Anda tetap merasa baru sehingga Anda menggali daftar nama Anda lagi, Anda undang orang lagi, Anda presentasi lagi, ya. Anda follow up lagi. Jadi Anda selalu semangat baru, semangat baru. Tapi ingat, ini tidak berlaku buat mereka yang sudah puas diri dan malas berkarya. Yang udah merasa udahlah, udah cukup, grup udah banyak, ya. Tapi saya katakan kepada Anda, jika Anda sudah merasa puas diri, malas berkarya lagi, sesungguhnya Anda membuat bisnis Anda stagnan. Jadi jangan pernah puas diri, ya. Yang harus Anda lakukan adalah bersyukur dan terus berkarya. Oke, yang berikutnya apa? Miliki sikap atau semangat orang baru seperti baru join supervisor. Ya, seperti baru join supervisor, Anda baru lagi. Wah, saya presentasi lagi, turun gunung lagi, saya ke lapangan lagi. Kenapa? Saya mau kerjakan kedalaman saya untuk bantu downline saya yang lama itu. Supaya apa? Supaya mereka juga ikut meledak. Habis itu saya akan perlihatkan kepada mereka supaya cara yang saya lakukan, semua tim bisnis saya menduplikasinya. Bayangkan teman-teman, ketika semua tim bisnis Anda menduplikasi apa yang Anda lakukan, wow, itu bukan cuma naik, bukan cuma meledak, wah itu boom. Gila, luar biasa. Anda menjadi salah satu the best network builder di Indonesia, ya, bahkan di internasional. Oke. Jadi, mulai dari sekarang miliki sikap atau semangat seperti orang baru lagi, seperti Anda baru join supervisor. Anda masih ingat dulu awal Anda join, Anda semangat mau sukses di Maximaks, apa yang Anda lakukan? Anda presentasi kemana-mana, betul ya? Jadi mulai dari sekarang Anda lakukan tetap seperti itu. Jangan berhenti, never stop, never ending. You must to run, you must to fly. Jadi jangan berhenti, ya, jangan stop. Tetapi Anda harus terus berlari, bahkan Anda harus terbang. Ya, Anda harus terus terbang di bisnis ini. Oke. Yang berikutnya adalah dreams dan keputusan. Jadi miliki alasan yang jelas. Kenapa saya harus berjuang di bisnis ini? Pengorbanan ini untuk siapa? Ya, harus jelas. Tapi saya yakin Anda sudah tahu. Kenapa Anda berjuang di bisnis ini? Anda ingin membuat hidup Anda lebih baik. Untuk siapa pengorbanan itu? Ya, untuk siapa Anda capek setiap hari presentasi, ya? Presentasi apalagi yang udah full time di bisnis Maximaks, ya. Pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, maaf bukan pulang pagi ya, tapi kadang-kadang memang leader ini sukanya pulang pagi ya. Mudah-mudahan presentasi Maximaks itu nggak ke arah yang kiri-kiri ya. Jadi pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulangnya lusa, pergi pagi, pulangnya minggu depan. Ada yang pergi nggak pulang-pulang, 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Ya, udah kayak macam Bang Toib. Nah, Anda lakukan itu, pengorbanannya itu untuk siapa? Pengorbanannya pasti untuk membahagiakan anak dan istri Anda. Pengorbanannya pasti untuk membahagiakan orang tua Anda. Anda harus pahami kenapa saya harus bekerja keras. Karena ada orang-orang yang Anda cintai yang harus Anda bahagiakan. Jadikan mereka itu sebagai momentum. Jadi momentum itu bukan hanya ditunggu, tapi Anda bisa ciptakan momentum itu. Siapa momentum paling utama? Momentum paling utama adalah keluarga Anda yang terdekat. Ya, terutama Anda yang sudah berkeluarga, anak Anda. Oke. Jadi ketika Anda telah membuat keputusan, bulatkan tekad, maka seluruh kehidupan Anda akan berubah di masa depan. Tapi kalau tekad Anda tidak bulat, kerja Anda tidak maksimal. Jadi bulatkan tekad, ya. Ingat, bulatkan tekad. Insya Allah hidup kita semua pasti berubah di masa depan jauh lebih baik lagi. Yang keenam adalah tugas Anda cuma satu. Percaya. Percaya apa? Percaya Anda pasti sukses. Tugas Anda cuma satu, yakin Anda pasti sukses. Ya. Jadi tugas kita di Maximaks ini cuma satu aja, yakin pasti sukses. Udah selesai, titik. Nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau ada yang lain, berarti Anda nggak yakin. Kalau ada yang lain, Anda nggak percaya. Jadi kalau Anda yakin, Anda percaya, tugas Anda ya adalah sukses. Ya, jadi setelah tugas Anda percaya, tugas Anda berikutnya pasti adalah sukses. Tetapi sukses itu adalah efek ketika Anda yakin, ketika Anda percaya, Anda bisa sukses di Maximaks, maka Anda pasti sukses. Oke, teman-teman semua.
Yang berikutnya adalah jangan mudah menyerah. Fokus pada proyek 6 bulan ke depan. Anda mulai bikin proyek Anda 6 bulan ke depan. Semua DMP harus saya dapatkan. Waduh, luar biasa. Jadi, jangan mudah menyerah, fokus pada proyek 6 bulan ke depan. Percayalah, tidak ada tindakan yang tidak ada hasilnya. Teman-teman semua, tindakan-tindakan kita pastinya akan menciptakan keajaiban. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi bisa jadi lusa, ya. Yang pasti tidak ada satu tindakan pun yang tidak menciptakan keajaiban. Jadi lakukan saja, action saja, bertindak, 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 pasti Anda akan sukses. Yang berikutnya Anda siap kerja keras, ya. Dan bukan cuma keras saja, Anda siap kerja cerdas, tetapi bukan cuma cerdas saja. Anda harus siap kerja ekstra keras dan ekstra cerdas. Mulai hari ini hingga 6 bulan ke depan, itu menentukan kehidupan Anda 1-2 tahun. Ya. Jadi siap kerja ekstra keras, siap kerja ekstra cerdas, ya. Jadi semuanya siap ya. Oke. Baik, teman-teman semua. Yang berikutnya adalah melakukan prinsip membangun bisnis. Nah, tadi untuk meningkatkan level, sekarang prinsip dalam membangun bisnis. Apa prinsip dalam membangun bisnis ini? Yang pertama, Anda harus menjadi seorang pembangun sponsoring. Nah, bangun basis baru, jangan pernah berhenti sponsoring, walaupun Anda upline paling atas, walaupun grup Anda kiri dan kanan sudah banyak. Bangun basis baru. Untuk apa? Untuk menciptakan pilihan-pilihan. Jadi, mulai dari sekarang, sponsoring 10 orang baru. Ya, Anda sebagai upline sebenarnya udah nggak kewalahan untuk melakukan itu. Jadi 3 bulan mulai dari sekarang, sponsoring 10 orang baru, 5 di kiri, 5 di kanan. Untuk apa? Untuk menciptakan pilihan-pilihan. Untuk apa? Untuk membangun kedalaman Anda. Untuk apa? Supaya aman, terjadi kenaikan omset, terjadi ledakan omset. Jadi sponsoring lagi 10 orang baru, taruh di grup Anda gitu. Kiri dan kanan, ya. 5 kiri, 5 kanan. Sponsoring lagi 10 orang baru. Nah, yang berikutnya Anda memiliki prinsip membangun bisnis sebagai seorang pembangun kedalaman. Bekerjalah minimal di 2 orang, ya, di 2 orang, ya, di 2 orang, masing-masing di kiri dan di kanan. Jadi 2 kiri, 2 kanan. Yang sedang berkembang sampai 24 kedalaman. Wah, kalau Anda memiliki kiri itu 24 kedalaman baru, kanan 24 kedalaman baru, gila. Bonus Anda itu luar biasa, ya. Anda mau tolak pun misalnya maksimal transfer nih, bonus Anda. Aduh, nggak usah, duit saya yang kemarin belum habis, nggak bisa ditolak. Tetap masuk ke dalam rekening Anda ya. Oke. Usahakan agar menambah 3 kedalaman setiap bulan, ya, di kiri dan kanan. Terus tetap fokus dan tanganilah secara pribadi kedalamannya. Oke. Yang berikutnya adalah pembangun hubungan. Ini prinsip bisnis, ya. Pembangun hubungan. Bina hubungan yang baik, bukan cuma baik, tapi dengan tim Anda hubungannya adalah apa? Persahabatan. Jadikan tim bisnis Anda bukan sebagai downline saja, tetapi jadikan tim bisnis Anda sebagai keluarga. Kalau Anda lakukan itu, kecepatan Anda untuk sukses luar biasa. Jadi mulai dari sekarang teman-teman semua, jadikan tim bisnis Anda seperti keluarga Anda sendiri, ya. Jadi baik di kiri ataupun di kanan hingga mencapai 24 kedalaman dari sebuah kaki Anda tadi itu. Nah, carilah orang yang komitmen. Siapa itu orang komitmen? Yang true partner Maximaks di situ, yang mau jadi sejati mitra Anda. Namun Anda harus ingat, ketika Anda membangun hubungan, Anda adalah seorang pembimbing, Anda adalah seorang panutan, Anda adalah seorang teman, Anda adalah seorang penyemangat di dalam tim bisnis Anda, bukan
BOS, bukan bos. Ingat, Anda pemimpin, bukan bos. Sebagai pemimpin, Anda harus mampu menjadi pembimbing, panutan, teman, sahabat, dan penyemangat di dalam tim bisnis Anda. Ya, oke, teman-teman semua. Yang berikutnya adalah pembangun vital sign. Nah, omset adalah vital sign. Jadi, kenapa vital sign? Kenapa ini angka penting? Karena bonus Anda berdasarkan omset. Ya, setuju ya? Benar ya? Oke. Jadi, ingat satu hal yang luar biasa. Anda harus bantu downline Anda mencapai paket mitra yang lengkap. Dan juga membantu membangun grup bisnisnya. Bukan cuma sekedar dijoinkan. Setelah itu, bangunlah bisnis yang kokoh melalui keseimbangan antara proses belajar, ya, keuntungannya itu, dan struktur yang kuat. Ya, dengan struktur yang kuat. Jangan sampai bonusnya besar, struktur bisnis Anda nggak kuat. Kalau struktur bisnisnya kuat, walaupun bonusnya masih kecil, pasti bisa besar. Tetapi kalau bonusnya besar dengan struktur yang nggak kuat, suatu saat bonusnya bisa bukan lagi kecil, bisa hancur. Kenapa? Karena struktur bisnisnya nggak kuat. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah struktur bisnis yang kuat. Yang paling bagus, Anda bisa menyeimbangkan antara penghasilan Anda dengan struktur bisnis Anda. Cek lagi, kira-kira Anda dapat penghasilan besar ini dengan struktur bisnis yang bagus apa enggak? Yang kuat atau enggak? Kalau bukan struktur bisnis yang kuat, berarti penghasilan yang Anda dapatkan itu hanya sementara saja karena tidak kokoh grupnya. Oke? Jadi struktur bisnis Anda harus kuat. Yang paling bagus adalah seimbang antara penghasilan Anda dengan struktur bisnisnya, ya. Oke, kalau tidak seimbang pasti ada masalah di situ. Anda cek lagi. Oke, yang berikutnya tentukan target dan konsultasi searah dengan omset dan penghasilan. Jadi target dan konsultasinya itu harus searah dengan omset dan penghasilannya. Semakin banyak belajar dan konsisten melakukan duplikasi, maka semakin mapan keuntungan jangka panjang yang Anda bisa peroleh. Jadi, Anda harus banyak belajar, dalam belajar dan melakukan Anda harus konsisten, terutama pada duplikasinya. Nah, semakin mapan keuntungan jangka panjang yang Anda akan peroleh. Oke, berikutnya, jadilah pembangun impian, ya. Kenali apa yang diinginkan orang lain. Jadi bukan cuma membuat impian Anda saja, tetapi bantu bangun impian downline Anda. Bantu impian tim bisnis Anda. Kenali apa yang diinginkan oleh mereka. Bantu mereka wujudkannya. Fokus pada hasil, bukan pada hambatan. Apa yang dimaksud membangun impian? Saya ceritakan salah satu kisah ya. Pada saat itu ada seseorang yang berjuang di dalam satu bisnis, ya, bisnis membangun jaringan ini. Ketika itu orang ini sangat bandel, enggak bisa dibilang, enggak mau belajar, ya. Tetapi pemimpin seseorang ini sangat luar biasa, ya. Dia ajak cerita, dia ajak ngobrol, sampai akhirnya dia tanyakan, apa yang membuat kamu nanti bekerja mencari uang? Apa yang membuat kamu berusaha untuk memiliki uang? Apa yang dikatakan orang tersebut? Saya ingin membahagiakan ibu saya. Saya ingin menaikkan haji ibu saya. Terus si pemimpin tersebut tersenyum. Dan dia bilang, insya Allah kamu akan dapatkan itu. Dan ini kisah nyata. Apa yang dilakukan pemimpin itu? Pemimpin itu dia bilang, lakukan bisnis ini dengan maksimal. Lakukan bisnis ini dengan kerja keras, kerja cerdas. Apa yang dia lakukan? Dia cuma telepon, dia tanya, apa kabar kawanku? Baik katanya. Terus apa lagi yang dia katakan? Gimana kabar ibumu? Dia hanya menyentuh kata ibu karena dia sudah tahu bahwa orang tersebut hanya tersentuh dengan orang tuanya. Jadi inilah sebagai pemimpin Anda harus jago dalam pembangun impian. Bukan cuma impian Anda harus kenali impian downline Anda. Sehingga Anda tahu cara menyentuh mereka. Ya, itu namanya kapasitas pemimpin dalam melakukan touching, sentuhan. Ya, oke. Fokus pada hasil bukan pada hambatan.
Impian adalah sumber tenaga, tetapi Anda masih membutuhkan ya target, rencana kerja, usaha, dan doa. Benar, impian ini adalah kekuatan yang luar biasa, tapi ingat, Anda jangan hanya berdasarkan impian saja. Tetap bikin goals-nya, targetnya, tetap buat planning-nya, game plan-nya, rencana kerjanya, tetap melakukan action, lakukan usahanya, lakukan ikhtiarnya, dan ingat, sebaik apapun dalam Anda memiliki impian, dalam Anda memiliki target, dalam Anda melakukan planning, rencana kerja, game plan, dalam Anda melakukan usaha, tindakan action, ya, dalam melakukan ikhtiar, kalau tidak ada doa, mungkin juga akan sulit. Jadi tetaplah dengan doa. Jangan pernah putus-putus berhenti dengan doa. Kenapa? Ada satu kisah lagi saya ceritakan ke teman-teman. Suatu ketika di negara gurun pasir itu, panas, kering kerontang, sudah sekitar 3-5 tahun tidak pernah hujan turun. Akhirnya ada satu orang ya di dalam kota tersebut melakukan tarian hujan. Hari pertama hujan nggak turun-turun. Hari kedua hujan juga nggak turun, tetap aja dia menari, tetap konsisten, ya, dia tetap action. Dia sudah menentukan targetnya. Kalau saya menari hujan ini, hujan pasti turun, ya. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, dan mulai banyak yang mengikuti. Dan akhirnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, yang mengikuti mulai lemas. Kenapa? Karena hujan juga nggak turun-turun. Tetapi pemimpin ini tetap terus menari untuk mendatangkan hujan. Akhirnya masuk ke dalam bulan. Bulan pertama, bulan kedua, akhirnya di bulan ketiga hujan turun. Dengan derasnya. Luar biasa. Akhirnya kota itu subur kembali, kota itu makmur lagi. Dan orang-orang di kota itu bertanya kepada si penari hujan. Penari hujan, di saat orang lain berhenti untuk menari hujan, kamu masih terus menari hujan, berdoa kepada Sang Pencipta bahwa hujan pasti turun. Kamu begitu yakin apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Saya sudah buat targetnya, saya lakukan rencana kerjanya, saya lakukan usahanya. Saya menari hujan dengan melantunkan doa-doa dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Apa yang dia katakan? Karena Tuhan pasti melihat kerja keras saya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Karena Tuhan maha mengabulkan untuk orang-orang yang terus berjuang. Dan akhirnya turunlah hujan tersebut. Jadi teman-teman semua, lakukanlah doa, jangan pernah berhenti berdoa. Karena ingat, sehebat apapun Anda, kalau Tuhan berkata tidak, maka itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan berkata iya, maka itu pasti akan terjadi. Jadi mulai hari ini, ya, mulai hari ini, apa yang Anda lakukan semuanya, Anda selipkan doa di sana. Kenapa? Dengan doa, Anda bukan cuma mengetuk pintu langit, tapi dengan doa Anda sudah menggedor pintu langit. Ya, oke, teman-teman semua, kita lanjut lagi. Yang ketiga, untuk menaikkan level adalah bangun profit bersama tim. Jadi jangan pernah bangun keuntungan, bangun profit dengan diri Anda sendiri. Harus bangun bersama tim. Yang pertama, Anda cek, tim Anda menguasai marketing plan atau enggak? Minimal mengerti, enggak paham enggak apa-apa. Minimal mengerti. Yang kedua, mereka menguasai product knowledge enggak? Jangan sampai mereka enggak kuasai karena waktu join tidak ada satupun produk yang dikonsumsi, dijual semuanya. Karena takut rugi, ya. Jadi cek, mereka kuasai enggak product knowledge? Nah, di mana kita bisa belajar marketing plan dan product knowledge? Dari upline pelatih. Yang kedua, dari mana? Dari training-training yang dibuat oleh Maximax dan M1 System. Nah, di situ bisa melihat marketing plan-nya, product knowledge-nya. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Untuk membangun profit bersama tim harus berani investasi. Kenapa? Ingat, Anda masuk ke dalam bisnis, Anda seorang pengusaha. Ya, Anda seorang personal franchise di bisnis Maximax. Anda adalah mitra bisnis Maximax. Kenapa harus berani investasi? Banyak orang yang tidak berhasil di bisnis ini, bukan di bisnis pemasaran jaringan ya, bukan karena mereka tidak sanggup atau tidak mampu. Karena mereka hanya memikirkan kegiatannya sendiri saja, ya. Tapi mentalnya tetap mental
mental miskin, ya. Anda orang kaya tapi mental miskin, sebentar lagi Anda miskin. Anda orang miskin tapi Anda memiliki mental kaya, sebentar lagi Anda jadi orang kaya. Karena kaya itu karena memiliki mental kaya, ya. Jadi mentalnya ini tidak dimintahkan untuk menjadi mental investor. Ingat, kita pengusaha, kita pebisnis, kita adalah investor di bisnis Maximax. Ya, apa investasi kita? Investasi kita adalah membimbing tim bisnis, ya, membuat grup meeting, ya itu investasi. Salah satu investasi kita dalam membangun bisnis Maximax. Oke, yang berikutnya, percepat proses belajar dan lakukan lebih. Jangan standar-standar. Kenapa? Kalau standar hasilnya pasti standar. Harus lakukan lebih. Kenapa? Supaya hasilnya lebih. Contoh sederhana, ya. Contoh sederhana. Anda, ya, Anda kalau misalnya memiliki uang, ya, uangnya mau dipakai untuk satu perjalanan. Nah, di dalam satu perjalanan ini jaraknya kurang lebih 10 kilo. Anda memiliki uang 100.000. Kalau Anda keluarkan 10.000, mungkin Anda naik ojek ke sana, nggak nyaman, panas, betul nggak? Tetapi kalau Anda mau lakukan lebih, ya, Anda bisa naik angkot. Ya, Anda naik angkot ini apa namanya? Angkot Grab, ya. Jadi pada saat itu Anda membayar lebih, mungkin Anda harus bayar 50.000. Tetapi kalau Anda mau menikmati hasilnya yang lebih enak, lebih nyaman, lebih asik, Anda naik taksi. Tapi apa yang Anda harus lakukan? Anda harus membayar lebih lagi. Mungkin Anda harus membayar 100.000 untuk jalan 10 kilo. Contoh. Tetapi ketika Anda melakukan lebih, artinya apa? Anda mendapatkan hasil yang lebih, betul? Lebih nyaman, lebih enak, lebih asik gitu. Jadi, kalau Anda ingin sukses di Maximax, kalau mereka yang lain melakukan presentasi 1 kali sehari, mereka bisa dapat DMP 20 juta, berarti Anda lakukan 2 kali sehari. Kalau mereka 2 kali sehari dapat DMP 50 juta, berarti Anda harus 3 kali sehari. Kalau mereka 3 kali sehari melakukan presentasi dan dapat DMP 130 juta, berarti Anda harus melakukan 4 kali sehari. Kenapa? Ketika Anda melakukan lebih, maka hasil yang Anda dapatkan pasti lebih. Karena tindakan Anda yang lebih itu tidak pernah membohongi hasilnya. Ya, jadi lakukan lebih, maka hasilnya lebih. Dan jangan pernah takut melakukan kesalahan. Sebab kalau Anda tidak pernah salah, Anda tidak akan tahu yang benar itu seperti apa. Banyak orang takut salah, tapi saya katakan kepada Anda, jangan pernah takut salah. Anda salah untuk mengetahui yang benar seperti apa. Ya, karena ingat, Anda tidak pernah tahu manis itu seperti apa kalau Anda tidak pernah rasakan pahit. Kenapa Anda bisa tahu itu manis? Karena Anda pernah rasakan pahit. Kenapa Anda tahu itu benar? Karena Anda pernah salah. Jadi jangan pernah takut melakukan kesalahan. Yang berikutnya adalah jadilah true partner Maximax. Ya, yang berikutnya adalah visualisasikan dream Anda. Jangan cuma di pikiran, tetapi taruh di buku atau di agenda kertas. Ya, supaya Anda bisa bawa setiap hari, Anda lihat setiap hari, supaya setiap hari ada yang menyemangati Anda. Setiap hari Anda bisa dapat momentum. Kenapa? Dream book atau dream paper itu adalah momentum pribadi Anda untuk sukses. Yang berikutnya, lakukan semua hal tersebut dari poin 1 sampai poin 6 ini bersama tim bisnis, bukan pribadi Anda, bersama tim bisnis Anda, ya, untuk membuat percepatan, mendapatkan uang, mendapatkan hasil di bisnis Maximax. Jadi bawa 7 materi ini ke dalam grup meeting tim bisnis Anda. Ya, kupas habis, kupas tuntas, satukan frekuensi, samakan frekuensi. Yang masih AM, tarik ke FM supaya apa? Semua satu frekuensi di FM. Oke. Ya. Jadi bangun profit bersama tim. Yang berikutnya, yang terakhir adalah fokus pada hasil yang maksimal, bukan fokus pada hasil yang biasa-biasa saja. Banyak orang yang penting dapat hasil, itu bukan yang tepat. Tepat adalah Anda fokus pada hasil yang maksimal. Nah, bagaimana fokus pada hasil yang maksimal? Yang pertama, Anda tingkatkan jumlah pertambahan aplikasi Anda setiap bulan. Ingat, new aplikasi Anda, ya, orang yang Anda sponsori baru adalah orang-orang yang baru bergabung menjadi member dalam grup. Kalau tidak ada aplikasi baru, sulit untuk
Anda meningkatkan jumlah omset. Jadi Anda harus tetapkan berapa jumlah new aplikasi bisnis Anda ya di hari ini, di bulan ini. Di hari ini, di minggu ini, di bulan ini. Bukan cuma Anda pribadi, tetapi juga dengan tim bisnis Anda. Kemudian konsultasikan, buat strategi untuk bagaimana meningkatkan orang baru yang bisa disponsori oleh tim bisnis Anda ya. Karena kalau tidak ada aplikasi baru, mustahil goals, mustahil target itu dapat tercapai. Jadi perbanyak lagi aplikasi Anda. Anda pemimpin-pemimpin, mulai turun lapangan lagi, presentasi lagi, sponsoring orang baru lagi, buat aplikasi baru lagi, ya. Oke, untuk apa? Untuk menciptakan dan menaikkan dan meledakkan omset di grup bisnis Anda. Yang berikutnya, ya, gunakan alat bantu untuk tim bisnis Anda. Untuk pertumbuhan bisnis Anda pakai cara cerdas, yaitu apa? Dengan alat bantu, audio, pertemuan, ya, starter kit itu alat bantu semua. Dan yang berikutnya adalah good promotor, jago promosi untuk semua acara, semua seminar, semua training Maximax M1 System. Sebab dengan adanya pertemuan itu seperti malam ini akan membuat orang ragu-ragu menjadi yakin, ya. Orang lomas menjadi semangat. Jadi orang yang lemas ini menjadi semangat dan orang pasif menjadi aktif dan bergerak dan action. Jadi tujuan daripada seminar dan training ini agar mereka menjadi aktif dan bergerak, ya. Kata orang Medan, bergorak katanya, ya. Jadi yang lomas jadi semangat, yang lemas jadi semangat, yang pasif jadi aktif, dan yang aktif jadi bergerak gitu, ya. Oke, kawan-kawan semua. Oke, sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau ada sudah tetapkan game plan, ingat game plan terdekat kita adalah apa? Bali, Januari 2002. Mau jalan-jalan ke Bali gratis 5 hari 4 malam, di mana Anda akan mendapatkan training-training yang luar biasa, ya. Anda akan jalan-jalan dengan gratis, bahkan di Bali nanti Anda akan mengikuti acara recognition, ya, acara pelantikan penganugerahan mereka-mereka yang telah mencapai prestasi sukses di bisnis Maximax. Dan panggung yang akan dibuat untuk Anda luar biasa, ya. Oke, teman-teman semua, bayangkan di atas panggung kemenangan ini, di atas panggung kesuksesan ini, kalau Anda bisa membayangkan di dalam benak Anda, saya biasanya selalu melihat dengan pikiran. Terkadang saya menutup mata saya dan saya lihat, saya bayangkan diri saya ada di atas panggung kemenangan itu. Di atas panggung kemenangan itu, semua orang bertepuk tangan, semua orang mengatakan, Anda luar biasa. Di atas panggung kemenangan itu, saya naikkan orang tua, saya naikkan keluarga saya, Anda naikkan anak istri Anda. Dan di panggung kemenangan itu, saya yakin anak Anda akan mengatakan, ayah, kami bangga memiliki orang tua. Orang tua Anda akan mengatakan, anak, kami bangga memiliki anak. Dan semua tim bisnis Anda akan mengatakan, kami bangga memiliki pemimpin seperti engkau. Dan di atas panggung kemenangan itu, sahabat-sahabatku semua, bukan cuma Anda yang berbahagia. Semua tim bisnis Anda melompat semangat, bangga dengan Anda seorang pemimpin yang memberikan contoh bahwa Anda layak sebagai seorang pemimpin di atas panggung luar biasa tersebut. Sahabat-sahabatku semua, tidak ada yang tidak mungkin. Teman-temanku semua dalam ruangan training ini, yakinlah di panggung kemenangan di Kota Bali pasti ada Anda di atas panggung kemenangan. Dan di atas panggung kemenangan Anda meneteskan air mata, Anda terbayang semua perjuangan Anda, dan Anda mengucapkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menguatkan diri menjalani proses untuk mencapai kesuksesan. Engkau menguatkan diri untuk bisa jadi panutan
dalam tim ini. Dan saya yakin semua yang ada di dalam ruangan training malam ini pasti akan naik di atas panggung kemenangan di kota Bali. Cukup sekian dari saya. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the top. Semangat pagi. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Bapak Wildy Regi Lubis. Luar biasa.